Sebagai lulusan dari salah satu universitas di London dengan disiplin ilmu seni tari, Rusdi Rukmarata sudah menekuni dunia ini selama lebih dari 25 tahun. Banyak karya yang ia lahirkan, mulai dari tarian hingga kabaret yang tidak hanya menampilkan tarian, namun juga seni teater dan tarik suara. Seperti pertunjukan terbaru yang ia ciptakan, yaitu Eki Update 1.0 yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 lalu. Pertunjukan tari ini telah dinanti oleh banyak orang setelah 3 tahun Eki Dance Vakum membuat pertunjukan independen dari pertunjukan terakhir mereka. Sebenarnya kita Eki itu menggarap etnik itu sudah banyak sekali ya. Banyak sekali repertoar juga dan banyak koreografer yang mencoba, koreografer dari Eki yang muda-muda belajar untuk menggarap sesuatu yang based on ethnical culture menjadi lebih modern. Eki Update ini kan memang rencana kita mau menyelenggarakan pertunjukan rutin gitu, tapi kita bingung awalnya first team-nya apa gitu. Nah ini memang ada sejarahnya. Sejarahnya itu kita waktu itu diminta di pameran lukisan Sri Hadi. Dia itu kan selalu melukis Bedoyo Ketawang yang terkenal itu. Nah kita diminta untuk membuat Bedoyo Ketawang versi sangat modern tuh artinya jangan lebih dari 5 menit gitu, yang based inspired by the painting gitu. Kita bikin waktu itu ada Pak Anies Baswedan nonton dan dia sangat dia sangat suka dan sangat relief. Maksudnya ini yang diperlukan menurut dia. Jadi orang yang sebelum bisa menghargai Bedoyo yang 2-3 jam, harusnya lihat ini dulu gitu. Dalam pertunjukan ini, Rusdi mengkreasikan sejumlah tarian tradisional yang digabungkan dengan sejumlah teknik dan gerakan tari modern. Jika diperhatikan, Eki Dance selalu mengkombinasikan gerakan tari tradisional dan modern. Tujuannya untuk mempermudah karya mereka diterima di khalayak umum, termasuk bagi orang-orang awam yang tidak terbiasa menonton pertunjukan seni tari konvensional, agar mereka tidak merasa bosan tanpa menghilangkan unsur tradisional yang ada di dalamnya. Unsur tari modern yang Eki Dance bawakan didapat dari jenis tarian balet. Selain Rusdi Rukmarata, Aiko Senosunoto juga memiliki peranan besar di setiap pertunjukan yang dibuat oleh Eki Dance Co. Sebelum pertunjukan dimulai, Aiko selalu memastikan bahwa semua persiapan akhir telah dilakukan dan dalam kondisi prima. Mulai dari kelengkapan kostum, hingga kondisi kesehatan setiap penari yang akan tampil. Kira-kira berapa lama? Kalau intensif kira-kira 2 minggu ya untuk intensif, tapi kita kan untuk persiapannya udah kayak 2-3 bulanan gitu dari konsep ya. Pertama karena kita ada concern tentang anak-anak muda Indonesia yang nggak kenal budayanya sendiri. Cuman kita juga di satu sisi ngerasa kalau langsung dikasih budaya tradisi gitu, mungkin mereka zamannya udah lain gitu, jadi agak susah nerima, malah jadi nggak appreciate dengan budaya tradisi yang ada. Jadi coba dikemas budaya tradisi
tapi tetap dengan kemasan modern, jadi ke anak-anak muda, ke remaja lebih gampang mencerna. Jadi ini kan selain karyanya dari Rusdi, itu juga ada 4 koreografer muda, jadi mereka rata-rata ambil salah satu budaya, mungkin entah itu ada yang Dayak, ada yang Bali, ada yang Madura, ada yang Cina dan Jepang juga gitu. Biasanya konsep dari koreografer itu akan diomongin oleh tim artistik, termasuk kostum, termasuk set. Nah nanti dari kita, dari tim kostum tuh akan kasih kira-kira maunya kostumnya yang mana nih. Nah biasanya kita dari kostum tradisi kita modifikasi supaya bisa lebih modern, dan ini karena narinya juga nggak seperti nari tradisi, jadi kakinya diangkat-angkat terus mungkin ada tumbling dan sebagainya, jadi bajunya juga harus menyesuaikan. Uli Herdinansyah dan Alim Sudio sebagai produser Eki Update membagi pengalaman mereka selama bergabung dengan Eki Dance Co. Sebenarnya kalau 3 bulan itu karena kita mempersiapkan format pertunjukannya sendiri gitu. Jadi kita milih karena kan biasa kalau Eki kan bikin musikal, bikin drama musikal yang skalanya besar gitu. Terus kita berpikir ya itu pasti butuh biaya gede kan. Iya. Kemudian tapi kita bikin yang skala kecil apa ya gitu. Nah, 3 bulan itu sebenarnya adalah melahirkan Eki Update. Dan kemudian barulah lahir tema etnik kekinian. Kalian ini bikin acara apa sih? Kita menjelaskannya juga agak susah karena iya kan? Karena ini bisa dibilang kan seperti bentuk baru seni panggung yang kekinian yang kita lakukan. Kalau di TV variety show sering, tapi biasanya kan musik atau penyanyi dengan ya ada MC-nya sedikit-sedikit atau ada kuis-kuis. Tapi kalau untuk seni panggung yang isinya ada tarian, ada show choir, ada games, ada talk show dengan bumper seperti di televisi tapi di panggung dengan lighting dengan kualitas yang lebih bagus daripada televisi, karena ya beda. Kalau televisi kan ada banyak keterbatasan ya, mereka harus lighting tertentu supaya di tayangan enak dilihat. Kalau panggung kita lebih bebas bermain, jadinya lebih indah kelihatannya. Kalau Apang lebih lama dari saya di Eki, dari awal Eki berdiri kali ya lu ya? Iya. 20 tahun. Saya baru masuk kayaknya sekitar 7 tahun yang lalu lah. Awalnya saya bergabung sebenarnya sebagai talent, karena waktu itu saya siaran di radio, terus diajak gabung sebagai talent untuk pertunjukan musikal. Tapi ternyata karena ada chemistry, ngerasa cocok, akhirnya saya gabung di manajemennya. Jadi kalau saya MC atau jadi TV presenter, biasanya menghubungi Eki juga untuk mengatur jadwal dan lain-lain. Kemudian saya mulai terlibat di bidang kreatif, akhirnya keterusan di manajemen juga dan di macam-macam, sampai akhirnya tiba-tiba hari inilah kita ternyata jadi produser berdua buat acara ini, jadi perjalanan yang... Di setiap pertunjukan, mereka mempersiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Tarian, kostum, hingga aransemen musik untuk tarian diserahkan kepada ahlinya. Eki Update 1.0 melibatkan ADMS dalam penggarapan musik yang digunakan. Kerja keras dan kreativitas yang terus dipacu membuat mereka selalu menghasilkan karya gemilang bagi yang menyaksikannya.